Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di dapur Mama Ninda. Di video kali ini Mama mau berbagi resep olahan pisang yang sudah kematangan. Akan Mama jadikan kue tradisional Nagasari Pandan. Kue ini tanpa dibungkus daun pisang, tampilannya jadi lebih cantik dan kekinian. Dan soal rasa dijamin enak, lembut dan legit, dan aroma daun pandannya sangat berasa. Cara buatnya sangat mudah dan praktis ya teman-teman. Cocok banget dijadikan ide teman ngeteh atau ngopi, dan disajikan saat ada acara keluarga, arisan dan lain-lain. Bahkan bisa dijadikan ide jualan dengan modal kecil yang sangat menguntungkan. Silahkan dicoba dan resepnya sangat recommended. Bagi yang mau tahu cara buatnya, silahkan disimak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur Mama Ninda. Terima kasih. Langsung saja siapkan bahan dan cara pembuatan. Langkah pertama, Mama akan menghaluskan 5 lembar daun pandan. Lalu gunting untuk memudahkan saat di blender. Beri sedikit santan dari 400 ml santan. Selanjutnya blender sampai halus. Nah, ini sudah halus, kemudian saring. Setelah disaring, sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya siapkan 3 buah pisang tanduk. Ini sudah kematangan ya teman-teman. Lalu kupas, dan ini akan Mama potong dadu. Untuk jenis pisangnya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Yang penting buah pisangnya sudah benar-benar matang. Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 125 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, dan 110 gram gula pasir atau sesuai selera, setengah sendok teh garam. Kemudian bahan kering ini aduk dahulu sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 400 ml santan secara bertahap. Oh iya, ini sudah berkurang untuk memblender pandan tadi ya teman-teman. Aduk sampai tercampur rata. Santan ini didapat dari 1 bungkus santan instan yang kecil plus air, dan lakukan sampai santan habis. Setelah selesai, masukkan jus pandan. Aduk kembali sampai jus pandan tercampur rata. Supaya warnanya nggak pucat, beri 2 tetes pewarna makanan warna hijau. Bisa juga diberi pasta pandan. Ini masih pucat, Mama tambahkan lagi 1 tetes, jadi total 3 tetes ya. Nah, ini sudah cukup. Kemudian adonan ini akan Mama saring supaya nggak ada bahan yang menggumpal. Kemudian sisihkan dahulu. Selanjutnya siapkan cetakan belimbing, ini diameter 7 cm. Lalu oles dengan sedikit minyak goreng sampai rata. Oles secukupnya cetakan sampai selesai.
Kemudian masukkan pisang yang sudah dipotong-potong sebelumnya. Masukkan ke semua cetakan dan lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai dan siap dikukus. Sebelumnya mama sudah panaskan kukusan atau klakar. Kemudian masukkan cetakan yang sudah diisi dengan pisang. Kemudian tuang adonan. Sebelumnya diaduk dahulu supaya nggak ada endapan tepung. Tuang sampai hampir penuh dan lakukan sampai selesai. Lalu kukus sekitar 20 menit atau sampai matang. Nah, ini sudah 20 menit. Kue Nagasari Pandanya sudah matang, lalu angkat. Setelah diangkat, diamkan dahulu sampai dingin, baru dikeluarkan dari cetakan. Selanjutnya siapkan potongan daun pisang. Kue Nagasarinya sudah dingin, ini nggak lengket sama sekali. Keluarkan dari cetakan, bantu keluarkan dengan tusuk lidi. Nah, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Tanpa dibungkus daun pisang hasilnya lebih menarik. Alasi dengan daun pisang dan tata di loyang. Keluarkan semua kue Nagasari Pandan dari cetakan dan lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Satu resep menghasilkan 20 piece dan ini sudah berkurang satu. Supaya lebih menarik, beri potongan daun pandan. Jika teman-teman mau coba jualan, siapkan mika nomor 6 seperti ini. Lalu letakkan kue Nagasari Pandan, tutup dan staples. Nah, hasilnya jadi lebih higienis. Untuk meningkatkan harga jual, beri stiker ucapan terima kasih. Kue Nagasari ini dijual dengan harga 2.000-an, dijamin laris manis. Bisa dilihat ya teman-teman, dengan bahan sederhana bisa jadi kue secantik ini. Sekarang waktunya icip-icip. Saat disendok ini teksturnya lembut banget. Tuh, lembut banget. Dicoba dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya benar-benar enak, sangat lembut dan legit. Aroma daun pandannya wangi dan manisnya juga pas. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya, bantu subscribe, like, share, dan komen. Buat teman-teman yang sudah subscribe, Mama ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat berbagi, terima kasih, wassalamualaikum.